Masih bersama kami berdua dan juga tentunya Star Music Community pagi hari ini di Semangat Pagi Indonesia. Iya. Tadi kita sudah berbicara tentang kuliner ya. Mulai dari kuliner tradisional hingga dengan kuliner dengan konsep baru yaitu rumah sakit. Rumah sakit di Jakarta. Nah, sekarang masih di seputaran Jakarta nih. Kita tahu bahwa Jakarta itu macetnya sekarang semakin menjadi-jadi gitu kan. Dan itu suka bikin deg-degan kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba sakit, terus harus ke rumah sakit, terus menghadapi macet. Aduh. Terus nggak tahu mau nelfon ambulan, telepon kemana. Nah, betul. Kalau di luar negeri kita tinggal telepon 911 gitu kan. Kalau di Indonesia? Nah itu kadang sebagian orang juga tidak tahu harus menghubungi kemana. Nah ini kita punya informasinya untuk Anda, ambulan darurat. Ambulan darurat. Jadi informasi ini akan memberitahukan kepada Anda kira-kira nomor yang bisa dihubungi ketika Anda memang memiliki sanak saudara atau kerabat Anda yang sakit membutuhkan ambulans. Bisa langsung menghubungi ke ambulans darurat ini. Ya, langsung aja kita lihat, ini dia ambulan darurat. Saudara, di tengah-tengah ibu kota Jakarta yang banyak hiruk pikuknya, tentu saja sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga banyak sekali kerusuhan ataupun segala jenis bentuk yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Dan saya saat ini akan mencari tahu tentang ambulans gawat darurat. Katanya sih tempatnya di sini nih. Nah, akhirnya saya sampai juga nih. Di sini tempatnya, ambulans gawat darurat. Dan saya akan mewawancari Pak Erizon Safari, yaitu Direktur AGD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ayo ikuti saya. Ya, selamat datang. Sorry, mau silakan. Ya, selamat datang. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Nah, silakan duduk, Pak. Ya. Oh enggak, silakan. Udah santai. Ya, gimana? Iya Pak, kehadiran saya ke sini tuh kan kota Jakarta itu kota super sibuk, tapi juga punya potensi kegawat daruratan yang tidak sedikit tuh. Bapak bisa sharing-sharing nggak buat sama saya gitu Pak? Ya, benar. Kalau bicara kegawat daruratan memang ibu kota ya rentan kecelakaan, populasi padat, kebutuhan akan kesehatan. Jadi memang kebetulan Dinas Kesehatan punya unit pelaksana teknis ambulans gawat darurat AGD Dinas Kesehatan. Ya, inilah kami. Kami melayani untuk pelayanan evakuasi ambulans, melayani penanganan kegawat daruratan, juga untuk kegiatan-kegiatan standby event dan lain-lain. Itu 24 jam Pak? Ya, kita operasional 24 jam. Jadi ambulans kita tersebar di 5 kota madya, tersebar di beberapa titik, ada 27 titik sampai saat ini. Baru 27 titik, memang belum ideal, cuman kami yakin kami terus berkembang. 27 titik itu di 5 wilayah Jakarta? 5 wilayah, utara, selatan, timur, barat, pusat, ya, gitu. Tersebar. Gitu ya? Antara 5 sampai 6 titik di tiap-tiap wilayah. Pak, kayaknya kita diskusi enak sambil jalan nih Pak. Iya. Kita lihat-lihat. Iya. Betul Pak. Tapi Pak, saya mau nanya nih, kan kalau AGD itu kan identik dengan ya ambulans gawat darurat. Berarti kan ada mobilnya gitu kan ya? Ada ambulans, ada mobil. Nah, kan kita tahu Pak, kalau ya daerah Jakarta namanya gitu kan, macet gitu, itu jadi kendala berarti nggak sih Pak buat pelayanan? Ya, untuk kendala ya pasti kendala ya, cuman apapun kendalanya kami tetap berjalan. Kendala utama adalah respon time. Respon time ideal penanganan kegawat daruratan memang 10-15 menit. Sampai saat ini kami rata-rata untuk respon time antara 30-35 menit. Memang belum ideal, cuman saya rasa kami akan terus perbaiki. Mungkin nggak menambah unit, menambah personil tentu saja, dan apabila itu bisa lebih banyak, saya yakin respon time kami terhadap panggilan kebutuhan ambulans bisa lebih baik lagi. Pak, kalau di ambulans gawat darurat ini personilnya itu per hari kira-kira berapa Pak yang jalan? Iya, pasti setiap unit tuh minimal 2-3. Jadi kami sesuaikan kebutuhan rata-rata minimal 2.
maksimal 3 tiap-tiap unit ambulans kami yang beroperasi. Pak, tadi kan nyambung Ya. terkait macetan, terus juga operasional, jam operasinya juga kan 24 jam untuk melayani masyarakat. Kira-kira AGD ini punya sistem solusi ya Pak untuk mengatasi kemacetan supaya pelayanan juga cukup efektif, masyarakat juga terlayani Pak? Ya, kalau masalah penanganan macetnya mungkin lintas sektor atau banyak yang terkait. Cuman beberapa terobosan kami adalah kami akan aktifkan lagi ambulans roda 2 Pak. Jadi kami akan aktifkan lagi ambulans roda 2 supaya tim kami sampai duluan memberikan pertolongan, penanganan awal di belakang, baru ambulans roda 4-nya nyampe. Pak, kalau penanganan dari unit ambulans gawat darurat ini sebelum, apa sesudah, atau gimana nih Pak? Yang menjadi fokus utama dari pelayanannya Pak? Ya, jadi sebenarnya AGD Dinas Kesehatan ini utamanya adalah penanganan pra-hospital. Jadi penanganan kecelakaan atau penanganan pasien di rumah sebelum jadi evakuasi ke rumah sakit. Jadi bagaimana pasien yang membutuhkan pertolongan ditangani dengan baik, ditangani dengan tepat dan cepat harapannya, agar apabila penanganan yang salah kan kita tahu dampaknya jelek ya, bisa kecacatan ataupun yang seharusnya bisa selamat bisa aja meninggal akibat penanganan yang tidak baik. Jadi memang kami lebih fokus ke penanganan pra-hospital sebelum sampai ke rumah sakit gitu. Pak, kayaknya nggak afdol nih kalau nggak tahu banget prosesnya nih Pak. Kita lihat jadi operasional kantor kami bagaimana. Jadi biasanya gini, kalau ada masyarakat membutuhkan pelayanan ambulan, mereka bisa telepon ke kami ke 118 atau bebas pulsa atau bisa ke 6530 3118. Nah, itu mereka akan terkoneksi ke ini command control kami, command control ambulans. Bisa dilihat ini kita ada operator yang operasional 24 jam, Pak. Operasional 24 jam, melayani setiap panggilan masuk. Data yang masuk akan diolah oleh operator CCA kami. Setelah itu dengan karena semua mobil kami termonitor dengan GPS, saya bisa tahu unit mana yang terdekat di lokasi. Jadi kita bisa gerakan unit mana yang terdekat untuk kegiatan tersebut. Entah itu menjemput, entah itu melakukan pertolongan awal dan lain-lain. Pak, kalau misalnya nih, kan kita telepon, bisa dijelasin Pak, dikit Pak? Itu nanti akan ditelepon balik atau gimana nih Pak? Biasanya kami telepon balik untuk konfirmasi, karena banyak telepon iseng Pak. Jadi banyak masyarakat yang masih suka bermain ya. Jadi setiap ada permintaan, tetap prosedur kami olah data dengan konfirmasi dengan telepon balik. Telepon balik untuk mungkin juga ada data yang kita butuhkan yang belum didapat pada telepon pertama. Tetap konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi biasanya tim ambulans gawat darurat dikirim kira-kira berapa lama? Kalau menggerakkan saya pikir cepat, karena mereka tinggal telepon ke radio komunikasi ataupun handphone petugas yang sedang tidak ada kegiatan tentunya untuk segera menuju ke panggilan tersebut. Pak, nih saya lihat juga tadi Bapak bilang kan ada peta-petanya nih Pak, boleh? Peta, nah ini bisa dilihat, ini peta, bisa dilihat nih, mungkin yang paling gampang ini ada unit 1039 kami di sekitar Kelapa Gading, atau 1014 sekitar di ini Sunter nih, mungkin sekitar Sunter ya. Ya, kalau kita lebih jauh mungkin bisa kita pantau semua 43 unit ambulans kami yang ada termonitor di sini. Oh gitu. Dan kalau misalnya terjadi, kalau ini kan kondisi jalannya gimana nih Pak? Sebenarnya kami Pemprov DKI punya itu ya, Jakarta Smart City, jadi sudah terkoneksi dengan Waze. Coba bisa connect ke Waze-nya nggak, Ton, Jakarta Smart City? Oke, sambil dikonekin nanti Pak ya. Oh, jadi memang misalnya ambulans B1039 ini melayani di kawasan Kelapa Nias ya. Berarti lagi di Kelapa Gading nih, jadi lagi ada kegiatan. Kalau dia misalnya berpindah satu sisi, termonitor pergerakan. Setidaknya command control kami tahu unit mana sedang kegiatan, kan mereka catat. Jadi unit mana sedang off, unit mana sedang kegiatan. Nah, Pak, misalnya lokasi kejadiannya adalah di Mall Kelapa Gading, Pak. Iya. Nanti untuk pelayanan ke rumah sakit terdekatnya di mana, Pak? Misalnya contohnya gitu, Pak. Kalau kegawat daruratan pada prinsipnya kami setelah tertangani kasusnya kami bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, Kelapa Gading kan ada beberapa rumah sakit, ada Mitra Kelapa Gading ataupun yang mana. Tetapi biasanya kalau pasien tersebut sudah mempunyai
dokter atau rumah sakit yang biasa dia kunjungi, biasanya kita arahkan ke sana. Tetapi kalau kasusnya gawat, true emergency, biasanya pada prinsipnya kami akan cari rumah sakit terdekat yang bisa segera memberikan penanganan definitif pada pasien tersebut. Gitu-gitu ya. Iya benar-benar. Berarti tadi 27 ya Pak ya? Lokasi saat ini kita baru bisa 27, kita juga ada juga unit backup sebenarnya di kantor kami, tetapi yang operasional full 24 jam ini 27. Pak, kalau untuk penyediaan atau pelayanan dari ambulans gawat darurat ini pada event apa aja sih Pak sebenarnya kalau misalnya di luar pelayanan ke masyarakat gitu Pak? Oh ya banyak. Biasanya event-event kayak musik kayak kemarin yang baru datang juga kita layani, atau mungkin kegiatan-kegiatan kenegaraan, presiden, gubernur ataupun dinas kementerian pun kita layani untuk standby kegiatan ambulan. Prinsipnya ada kerumunan massa atau apa, kita backup untuk antisipasi apabila ada kebutuhan pelayanan medis ataupun evakuasi ambulan. Nah Pak, ini kan Jakarta juga jadi tuan rumah nih, atau Indonesia nih jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. April ini. Itu gimana kalau kesiapan dari ambulans? Kebetulan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan dilibatkan dalam pengamanan dukungan kesehatan VVIP tamu negara yang akan datang pada KTT Asia Afrika tahun 2015 ini. Kita siapkan sudah 10 unit dengan personil dokter dan perawat lengkap dengan kompetensi kegawat daruratan untuk backup kegiatan tersebut. Pak, ini, nah kita kembali lagi nih Pak ke Smart City Pak, bisa dijelasin nggak nih Pak? Ya, pada prinsipnya ini kita nih, ini sebenarnya launching baru dari Pemprov kita. Sebenarnya sih banyak, jadi bukan cuma kesehatan saja, jadi ada kemacetan, banjir atau apa. Nah, jadi ini bisa dilihat kalau dengan sistem ini yang merah-merah berarti ini kondisi sedang padat nih. Jadi unit kita yang sedang di lapangan pun bisa kita arahkan untuk mencari alternatif lain yang mungkin kurang begitu padat. Ya, seperti itu. Pak, ini kan masyarakat juga kan masih kurang tersosialisasi nih Pak ya. Apakah bisa misalnya rekan saya atau keluarga yang mungkin kurang mampu gitu Pak untuk meminta pelayanan dari AGD ini? Oh, tentu bisa Pak. Untuk warga DKI yang mempunyai KTP atau KKD, kartu keluarga DKI, kami berikan pelayanan ambulan apabila mereka membutuhkan untuk evakuasi di Jabodetabek dengan gratis Pak. Cukup menunjukkan kartu KTP atau kartu keluarga. Jadi kalau anak-anak kan memang belum punya KTP ya, jadi cukup namanya ada atau ada surat keterangan bahwa memang yang bersangkutan anaknya seorang warga DKI, kami layani dengan gratis tanpa dipungut biaya. Berarti udah masyarakat Jakarta udah nggak perlu nelfon ke misalnya kemana-mana lagi Pak, langsung AGD? Ya, cukup telepon ke... Tunggu 15 menit, 20 menit? Ya, insya Allah kami datang ya. Memang ini kebutuhan kebutuhan masyarakat akan ambulan kami sangat banyak. Jadi ya memang ada beberapa kendala kayak traffic jam atau apa. Cuman pada prinsipnya apabila ada panggilan akan secepatnya mendatangi lah. Pak, saya mau lihat dong ambulansnya gimana? Oh boleh yuk. Gimana Pak? Ya, saya akan bawah. Ya. Masyarakat kurang paham kalau ada kecelakaan tuh sebaiknya pasien tidak langsung dibopong atau apa, tapi butuh penanganan yang baik. Jadi ditangani dulu supaya jangan terjadi cedera lebih parah sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak boleh langsung dibawa kalau korban kecelakaan dibopong gitu langsung harus ada penanganan yang khusus supaya mencegah cedera leher. Nah, ini sebagian ambulans kami. Oh iya. Kami yang kebetulan lagi standby di kantor. Ini bisa jadi unit cadangan kami. Karena sebagian besar kan operasional di lapangan ya. Standar seperti inilah kita gunakan mobil ini. Ada beberapa jenis ya, ada yang kecilan, ada yang agak besar seperti ini. Oke. Tapi ini berarti kalau untuk komponennya hampir semua itu sama ya Pak ya? Kalau standar, kita semua ambulans kita advance ya. Bisa buka? Oh ini belum ya? Oh ya. Coba mungkin kita bisa lihat nih. Kita juga ada unit khusus nih. Unit perinatologi. Oh boleh Pak. Itu apa itu Pak? Bisa jelasin Pak? Perinatologi ini unit khusus yang digunakan untuk evakuasi bayi-bayi kecil, bayi 1 bulan yang harus dievakuasi dengan inkubator. Nah ini ada inkubator kita, jadi bayinya tetap hangat dalam media inkubator sini.
Dengan peralatan lengkap, kita ada ventilator, ada CPAP yang lain-lain seperti itu, oksigen. Ya cukup bagus lah. Tapi ini by request, tidak operasional harian. Jadi permintaan dari rumah sakit untuk evakuasi bisa kita gerakan seperti ini. Stop. Pak Heri, kayaknya hari ini saya cukup terpuaskan nih dengan penjelasan mengenai ambulans gawat darurat. Semoga nantinya juga pelayanannya bisa tambah lebih baik, responnya makin cepat gitu ya Pak ya. Pak, terima kasih Pak Heri atas penjelasannya. Semoga pelayanan juga semakin baik. Amin. Oke. Ya, saudara, demikian tadi liputan saya mengenai ambulans gawat darurat yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Semoga pelayanan makin baik dan masyarakat DKI Jakarta semakin terlayani. Sampai jumpa. Itu dia, kalau di luar ada 911, kalau di sini ada 118. Dicatat ya, 118. Jadi kalau Anda mengalami masalah darurat, bisa langsung, apalagi untuk kesehatan dan juga ambulans tadi. Iya, betul. Nah, sesaat lagi setelah ini kita ada apa lagi nih?